Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dosen pengampu Dr. Handers Sudi Suharjo. Di video kali ini saya menjawab soal UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan klasifikasi tenaga kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok di Indonesia termasuk di seluruh wilayah. Jawaban dari nomor 1 yaitu klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenaga kerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu A. Berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh pengelompokan ini adalah para pensiun, para lansia, dan anak-anak. Yang B, berdasarkan batas kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usai produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bagian C, berdasarkan segi keahlian atau kualitasnya dan pendidikannya, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan, formal dan non-formal. Contohnya, pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Jawaban nomor 2 dari soal, jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Cara menangani kemiskinan di Indonesia yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga. Yang kedua, adanya upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga atau masyarakat seperti jalan, listrik, dan lainnya. Yang keempat, penghapusan larangan impor beras. Yang kelima, adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Yang keenam, upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah. Yang kedelapan, mengupayakan mengurangi angka kematian ibu yang melahirkan. Yang kesembilan, mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro sehingga dapat memberikan manfaat kepada warga setempat. Yang kesepuluh, memberikan warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warga miskin. Yang ke-11, terus melakukan perbaiki pendidikan ke semua daerah yang ada tanpa pilih kasih. Yang ke-12, terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimanapun berada. Jawaban nomor 3 dari pertanyaan, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok di Indonesia termasuk di seluruh wilayah? Jawabannya, beberapa cara yang bisa ditempuh dalam menyikapi pengeluaran yang semakin besar dan berat, yaitu yang pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalnya, dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali. Yang kedua,
Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas, kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama. Yang ketiga, menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting, misalnya mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita melakukan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan batin dan komunikasi anggota keluarga. Yang terakhir, bagi PNS yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik.